Ini kayaknya entah bekas lumut, entah bekas kebakaran. Saya dengar suara kayak tuk 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 gitu loh. Astagfirullahaladzim. Tuh, masih ada. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan lupa subscribe kalau kalian lupa subscribe PP Klim Ketenanak buat kalian hadir. Bye. Ini tadi saya sempat ngeliat fotonya Dika. Ada benda digeser. Siapa? Tapi nggak ada benda yang digeser. Mau main-main lo sama gue? Gue mainin lo. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar? Nah, ini kalau kita ngeliat patung ini seperti, walaupun ini sebuah karya ya, tapi kalau di dalam Al-Quran kan ada beberapa jenis-jenis jin tuh yang merujuk pada hadis yang selalu saya sampaikan kepada kalian biar kalian paham mengenai ciri dan jenis-jenis jin. Kalau kita lihat patung tersebut karena dia bersayap, nah salah satu jin juga memiliki sayap yang mampu terbang dengan kecepatan yang tinggi. Karena dalam kisah Nabi Sulaiman, jin itulah yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis dari dari Yaman maksud saya, atau negeri Sabah guys, ke Baitul Maqdis kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Lalu ada jin yang berbentuk ular. Karena ada salah satu riwayat, tidak sedikit ular yang sejatinya adalah jin, dan tidak sedikit pula yang merupakan penjelmaan dari jin. Bahkan menurut hadis, ada 2 jenis ular yang harus dibunuh karena tidak dapat mengubah bentuk dirinya ke dalam bentuk yang lain. Nah, kalau kalian menemukan ular di dalam rumah, bunuh gengs. Karena biar bagaimanapun, terlepas ini dari komunitas pecinta reptil ya. Karena kalau ada ular yang sekiranya mampu menjadikan bahaya, kalau kalian tidak tega membunuh, usir, buang jauh-jauh atau panggil orang. Tapi kalaupun misalkan itu terlihat membahayakan, ya satunya kalian harus membunuhnya. Terus juga banyak tuh jin yang berbentuk anjing. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW tuh pernah memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh anjing karena termasuk golongan jin atau duplikatnya jin. Bukan berarti anjing-anjing piaraan itu adalah penjelmaan dari jin ya, bukan. Memang ada riwayat Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk membunuh anjing karena termasuk golongan jin. Nah, namun riwayat ini dihapus tuh setelah itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh melarang untuk umat Muslim membunuh anjing kecuali yang berwarna hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Jadi nggak semua anjing. Kalau kalian melihat ada anjing hitam legam, istilahnya legam tuh kayak dop gitu, warna dop, dengan 2 titik putih di atas matanya. Nah, bisa jadi itu adalah penjelmaan dari jin. Nah, itu yang harus dibunuh guys. Bahkan jin juga bisa berbentuk kucing. Sebentar, saya mau naik tangga dulu nih. Licin soalnya. Dan kucing jelmaan jin ini akan terlihat indah tuh, atau berwarna putih dan merupakan jin perempuan. Adapun kucing hitam biasanya adalah setan. Nah, Imam Ibnu Taimiyah ini mengatakan nih, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam. Sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibandingkan warna lainnya, termasuk di dalamnya kekuatan panas. Nah, ini riwayat ya. Kalau saya sendiri sih memang pecinta warna hitam ya. Kenapa? Karena warna Ka'bah aja warnanya hitam guys. Gitu loh. Artinya hitam itu punya daya tarik tersendiri.
Bukan berarti orang yang menyukai warna hitam adalah identik dengan sesuatu hal yang sifatnya menakutkan. Oh, ini lantai atas ya. Ini udah balkon atas nih. Saya belum kesini lo, baru ini lo kesini. Terus juga ada lagi jin yang dapat berubah bentuk. Sembari di atas nih saya jelasin biar kalian paham. Nah, perubahan bentuk ini memungkinkan jin menampakkan diri dalam berbagai macam bentuk. Namun, nggak semua jenis jin maksud saya, mampu melakukan itu. Hanya beberapa jenis jin aja yang memiliki kemampuan seperti itu. Salah satunya jin ifrit, lalu jin al-marid, dan setan. Nah, Allah telah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini, gengs. Ini kayak ya namanya rumah-rumah orang kaya ya. Ini biasanya kalau zaman kecil nih kita nonton Home Alone. Nah, ini kan biasanya anak-anak, astagfirullahaladzim. Kalian denger nggak? Kayak ada suara jatuh atau apa gitu. Nanti saya review deh. Kaget saya. Nah, inilah kadang nih, jin ini seperti ini nih. Mau ngeganggu manusia ya. Siapa? Gak usah lo takutin gue dengan suara-suara recehan itu. Bentar geng, saya mau rokok dulu ya. Astagfirullahaladzim. Lo mau rokok? Sini. Gak jadi gua ngerokok kan. Kampret lo. Lo kalau nggak bikin gua jump scare, kayaknya lo nggak puas ya jadi setan. Mau lu apa? Muncul sini. Jangan bisanya setiap orang mau memberikan pemahaman, kalian plesetkan dengan suara-suara yang gak bermutu itu. Ini tempat apa ya? Tempat yang beda loh, masih ada ruangan lagi sih guys. Kunci cuman, sayang banget. Ini luas tanahnya ini cukup besar ya. Ini sekitar 2 hektar apa kalau nggak salah ya. Dan bangunannya hanya ada ini dan satu lagi ya. Mungkin bangunan buat para pekerja ya. Saya juga nggak paham. Itu ada cerobongnya juga loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal muhdam, ya hal murah, ya hal ghaib, ya hal jasad. Saya di atas. Saya tantang kalian semua yang ada di sini. Kalau kemarin-kemarin gua nggak nyari fenomena penampakan ya, sekarang gua tantang lo semua di sini. Lo muncul sini. Kalau lo ditantang nggak berani, awas lo jorokin gue lo turun tangga ini. Gua jenggut, gua unyeng-unyeng lo, gua celupin ke dalam WC lo. Kampret lo. Mas Rafal Jin, muncul sini. Saya lanjutin lagi ya guys, sambil pelan-pelan saya turun tangga. Allah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini. Keduanya itu saling hidup berdampingan sebenarnya. Nah, jenis jin yang berada di sekitar manusia itu begitu banyak dan memiliki tugas masing-masing untuk mengganggu umat manusia. Agar apa? Agar melanggar perintah Allah. Nah, ada yang tahu nggak jenis jin apa itu? Itu sering loh, setiap saya melawan penelusuran saya bahas loh. Jin yang sering mengganggu umat manusia dan berdampingan dengan manusia itu sering saya bahas setiap saya melakukan vlog ya. Kalau ada yang nggak paham, kalau ada yang lupa atau bahkan nggak tahu sama sekali, berarti
selalu menyekip video yang selalu saya bawakan. Jangan nyekip, gengs, biar kalian pintar. Nggak lagi terdoktrin dengan ilmu cocok logi atau menggabung-gabungkan sejarah yang tidak pasti dengan pola pikir yang di luar dari ajaran agama. Saya ulangin lagi ya, beberapa jenis jin diantaranya itu ada jin wasnan. Nah, jin ini yang ditugaskan untuk membuat ini basement ya. Sebentar guys, nanti saya jelasin lagi. Saya merinding loh di sini. Banyak suara-suara. Banyak suara-suara di sini. Ini kayaknya entah bekas lumpur, entah bekas kebakaran. Saya dengar suara kayak tuk 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 gitu loh. Astagfirullahaladzim. Tuh, masih ada. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya khawatirin tuh ular di sini. Kodoknya suaranya sampai dalam sini lu, kurang ajar tuh kodok. Gak sopan-sopannya. Kalau lo mau muncul, astagfirullahaladzim, lu tantang gue cuman dengan fenomena suara. Dan lu pikir lu udah merasa jagoan. Lu pikir lu udah merasa hebat sebagai bangsa jin. Hah? Ini kayaknya tempat bilas ini ya, apa? Tempat bilas setelah orang mau habis berenang gitu. Nah, jin ini suka nih tempat-tempat kayak gini nih guys. Karena apa? Karena ini kan paling bawah. Kaget gue, astagfirullahaladzim. Dasar kampret. Ntar gue nyanyiin loh. Kelelawar sayapnya hitam, terbang tinggi di tengah malam. Kalau siang dia tiduran, enggak tahan panasnya siang. Tadi sampai mana tuh tadi? Saya jelasin ya, biar kalian paham. Oh iya, jin wasnan ya. Nah, jin wasnan biasanya ini jin yang ditugaskan untuk membuat orang ngantuk. Karena ia punya kekuatan yang luar biasa untuk mampu mengendalikan saraf manusia, terutama pada daerah mata, guys. Nah, biasanya orang yang menjadi target jin wasnan yaitu orang-orang yang akan melakukan perbuatan baik seperti beribadah atau sedang belajar atau ngikutin ceramah-ceramah. Nah, itu jin wasnan tuh. Kerjaannya buat orang tuh wah, nguap gitu loh. Terus juga ada jin dasim. Nah, tugasnya ini sangat disukai oleh raja jin. Ya, ini apa? Yang mampu membuat rumah tangga hancur dan akhirnya bercerai. Karena jin ini memiliki tugas lain, yaitu membuat manusia menyia-nyiakan makanan dan selalu ingin makan walaupun nggak merasa lapar. Jadi maruk gitu loh, serakah. Ada juga jin konzab. Nah, kalau di dalam perspektif Islam atau pandangan Islam, jin ini diyakini itu dapat membuat umat muslim ini menunda sholat, bahkan bisa sampai meninggalkan ibadahnya. Nah, selain itu, jin konzab ini dapat membuat seseorang mempercepat tindakan buruk. Gitu, gengs. Lalu ada jin wahlan. Terus jin zalambur, jin tibir, jin awar, jin masaud, jin absat, apiat kalau nggak salah ya. Apiat ya, bener, jin apiat. Terus jin sabru. Gitu. Nah, penjelasan tentang jin nanti kalian lihat konten-konten saya yang lain ya, karena saya sering kali menjelaskan tentang tugas-tugas dari bangsa jin. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah menyaksikan vlog malam ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.